Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu berlimpah bagi kami. Saat kami memuji memuliakan nama-Mu, Engkau ada di tengah kami. Walau ibadah lewat live streaming ini, kami percaya urapan dan kuasa-Mu tetap sama menjangkau kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu ya Tuhan. Dan biar Engkau yang teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Berkati, urapi Gembala kami akan memimpin dalam tubuh darah Kristus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap guk dan belenggu dipatahkan. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Shalom saudaraku sekalian, sukacita bersama dengan saudara sekalian dalam ibadah live streaming. Dan kita percaya kuasa Tuhan tetap sama menjangkau kita saudaraku. Tentu kita nantikan ibadah offline yang rencananya awal bulan Juli kita akan adakan saudaraku yang terkasih. Tetapi dalam ibadah live streaming ini mari kita tetap percaya walaupun lewat satelit kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi. Hari ini saya mau berbicara mengenai suatu tema yang menarik bagi saya, yaitu pentingnya kita watch and pray. Yesus berkata bahwa kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Watch and pray. Dan menarik dalam bahasa Inggrisnya, berjaga-jaga disebut sebagai watch. Pay attention. Perhatikan. Dan saya mau berbicara subjudul khotbah, kuasa dari sebuah perhatian. Hati-hati apapun yang engkau perhatikan, karena saudaraku, hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Karena apapun yang kau perhatikan akan masuk ke hati. Dan kata dasar dari perhatian atau perhatikan adalah hati. Dan hari ini saya mau tekankan pentingnya kita memperhatikan. Yang pertama apa yang harus kita perhatikan, firman Tuhan berkata, yang pertama perhatikan firman-Nya. Dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-22 firman Tuhan katakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, perhatikan, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Saudaraku, Yesus berkata, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan di kitab Wahyu dikatakan, barang siapa bertelinga biarlah ia mendengar apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Perhatikan. Dan hari ini saya mau tekankan saudaraku bahwa memperhatikan itu lebih penting daripada berpikir. Karena saudaraku yang terkasih, kadang kita pikir bahwa dengan banyak berpikir kita banyak akan memecahkan masalah. Justru kadang kebanyakan berpikir tambah masalah saudaraku. Kebanyakan berpikir justru kita tidak akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Berpikir adalah suatu proses yang tertutup. Tapi memperhatikan, pay attention, watch, itu adalah suatu proses yang terbuka. Saudaraku yang terkasih, banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak mengerti dan kita tidak tahu. Itu kenapa jangan ambil kesimpulan terlebih dahulu. Jangan menghakimi terlebih dahulu. Jangan buat teori terlebih dahulu. Jangan berpikir terlebih dahulu.
tetapi perhatikan. Saudaraku yang terkasih, ketika saya merenungkan mengenai kuasa dari perhatian ini, saya teringat dengan beberapa ayat dari Alkitab. Salah satunya di Yehezkiel 1 ayat 18. Yehezkiel 1 ayat 18 ini berbicara mengenai 4 makhluk di surga. Dan kita tahu Gereja Tiberias memiliki moto di Wahyu 6 ayat 6, minyak anggur tidak akan dirusakkan, dan suara tersebut terdengar di antara keempat makhluk. Dan dikatakan mengenai keempat makhluk ini, saudaraku, yang adalah makhluk surgawi, mereka, saudara, di Yehezkiel 1 ayat 8, mereka mempunyai lingkar, dan aku melihat bahwa sekeliling lingkar yang 4 itu penuh dengan mata. 4 makhluk ini penuh dengan mata. Coba lihat satu ayat lagi di Yehezkiel 10 ayatnya yang ke-12. Seluruh badan mereka, punggungnya dan tangannya dan sayapnya dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Perhatikan saudaraku, ya, roda-roda mereka dan bahkan sayap dari kerubium. Yehezkiel 10 ini berbicara mengenai malaikat kerubium, penjaga takhta Allah, penjaga kekudusan Allah. Mereka penuh dengan mata. Dan saya temukan satu ayat lagi di Wahyu pasalnya yang keempat. Coba ditampilkan satu ayat lagi, Wahyu 4 ayat 7, mengenai 4 makhluk ini lagi saudaraku, ya. Makhluk yang pertama sama seperti singa, ya, yang kedua seperti anak lembu, ya, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar. Lanjut. Ayat yang ke-8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Hari ini saya mau tekankan, saudara yang terkasih, lebih penting kita memperhatikan. 4 makhluk itu di sekeliling badan mereka, punggung mereka penuh dengan sensor untuk menerima signal dari segala arah. Ya, saya jadi teringat, ya, nanti salah satu kemajuan zaman yang akan terjadi ke depan yang dinantikan itu dari artificial intelligence, ya, yang istilahnya akan ada tren Internet of Things. Semua akan ada sensor dan akan terhubung dengan internet, dengan chip, ya, bukan hanya handphone kita yang pintar, nanti AC juga smart AC, smart kulkas juga nanti, smart refrigerator, ya. Pintu juga nanti bisa ada sensor dan lain sebagainya. Saudaraku, kita perhatikan. Ini ayat yang misterius bahwa makhluk-makhluk surgawi tersebut di sekeliling takhta Tuhan. Baik kerubium, baik keempat makhluk. Mereka penuh dengan mata. Itu kenapa saya tekankan mata, bukan otak, saudara. Karena memperhatikan itu lebih penting daripada berpikir. Perhatikan firman Tuhan. Perhatikan kuasa Tuhan. Perhatikan pekerjaan Tuhan. Lihat dan kecaplah kebaikan Tuhan. Lihat, perhatikan. Jangan terlalu banyak berpikir. Itu kenapa mungkin, saudaraku, orang yang terlalu banyak pikir, ya, jadi gak lihat mujizat. Karena mereka tidak mau merendahkan hati seperti anak kecil. Dan Yesus katakan bahwa barang siapa yang masuk kerajaan surga harus merendahkan diri seperti salah satu anak kecil tersebut. Itu kenapa Alkitab katakan bahwa masuk kerajaan surga harus lahir baru. Kita harus mau dirombak ulang cara berpikir kita, saudaraku. Karena kadang apa yang kita pikirkan itu salah. Kadang apa yang kita pikirkan itu tidak lengkap. Kadang apa yang kita pikirkan itu harus diupdate dan harus diupgrade. Itu kenapa, saudara yang terkasih, kita perlu memperhatikan lebih dari berpikir. Mungkin, saudara yang terkasih, kita berpikir kita sudah tahu Alkitab. Kita sudah tahu doktrin,
Kita sudah tahu tradisi-tradisi kekristenan. Dan orang-orang yang seperti itu, mereka sudah berpikir tertutup. Mereka sudah jatuhkan vonis dan jatuhkan penghakiman, sehingga mereka tidak melihat cara Tuhan bekerja yang baru. Mereka menolak untuk di-update. Dan kita harus upgrade cara berpikir kita. Dan istilahnya, saudaraku yang terkasih, adalah bertobat. Apa itu bertobat? Ubah cara berpikir. Bertobat dalam bahasa Yunaninya adalah metanoia. Dan metanoia tidak lebih dari artinya adalah ubah pikiran. Upgrade pikiran kita. Siapa tahu saudaraku yang terkasih, yang kita pikirkan salah. Ayo. Siapa tahu teori kita itu sudah usang dan harus diupdate lagi. Siapa tahu Tuhan mau mengangkat kita ke level yang lebih tinggi lagi. Sehingga ada cara berpikir yang lama, kebiasaan yang lama, hal-hal yang lama yang Tuhan sudah tidak berkenan, yang harus disingkirkan dari hidup kita, saudaraku. Sehingga kita harus berubah. Itu kenapa saya katakan, saudaraku yang terkasih, bahwa memperhatikan, pay attention, itu lebih penting dari berpikir. Apa yang kita harus perhatikan? Seperti yang saya katakan, yang pertama, perhatikan firman Tuhan. Jangan pikir kita sudah mengerti, saudara. Kalau kita pikir kita sudah mengerti, kita tidak akan melihat hal-hal yang baru dari firman Tuhan. Tapi baca seperti anak kecil. Saudaraku yang terkasih, anak kecil, bayi, bagaimana mereka belajar, dan daya serap mereka begitu besar, karena mereka tidak punya teori apapun. Mereka tidak punya asumsi apapun, dan tidak ada kesimpulan apapun. Yang mereka lakukan hanya pay attention. Yang mereka lakukan hanya memperhatikan. Seorang bayi misalnya, anak saya baru 7 bulan, saudara. Ya, jadi dia masih berkenalan dengan dirinya sendiri, berkenalan dengan dunia, berkenalan dengan realita. Saya baca bahwa seorang bayi ketika dia lahir, syaraf yang paling sudah lengkap terbentuk itu baru hanya mulut dan indera pengecapan. Sehingga puji Tuhan, ya, seorang bayi langsung bisa tentu minum susu. Dan seorang bayi belum kenalan dengan organ-organ tubuh yang lainnya dan syarafnya, sehingga dunia adalah petualangan yang mengasihkan bagi mereka. Mereka penuh dengan pengamatan dan mereka belajar. Dan segala sesuatu menarik bagi mereka dan segala sesuatu mujizat bagi mereka, saudaraku. Bagi seorang yang percaya segalanya mujizat. Bagi orang yang skeptis, yang tidak percaya, tidak ada mujizat. Dan anak saya 7 tahun, saudaraku, ya, dia baru bereksperimen, misalnya dia baru tahu gravitasi. Dia baru suka barang apapun dia jatuhkan, saudara. Ya, dia lihat, wah, gravitasi bisa diandalkan rupanya. Selalu jatuh ke bawah, nggak pernah ke atas, ya. Dan dia lakukan berulang-ulang. Dan segalanya mujizat bagi seorang yang pay attention. Yang pertama, saudaraku yang terkasih, perhatikan firman Tuhan. Yang kedua, perhatikan mujizat Tuhan. Lihat Ayub 37 ayatnya yang ke-14. Ayub 37 ayat 14. Ya. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Perhatikanlah keajaiban Tuhan. Jangan banyak berpikir, saudaraku. Perhatikan saja. Karena kita tidak tahu apa-apa, anggap engkau tidak tahu apa-apa. Engkau dan saya tidak tahu apa-apa, kita tidak tahu bagaimana cara bekerja Tuhan, kita tidak tahu secara lengkap realita yang sebenarnya, saudaraku yang terkasih. Jangan pikir kita sudah tahu, karena kalau engkau pikir engkau sudah tahu, engkau tidak akan melihat mujizat.
Tuhan mau melakukan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Walau dalam pandemi sekalipun, mari imani. Engkau akan melihat mujizat Tuhan. Engkau akan menyaksikan mujizat Tuhan. Jangan banyak berpikir. Pay attention. Hanya lihat kebaikan Tuhan. Hanya watch and pray. Watch, lihat. Itu kenapa orang yang terlalu banyak mikir mungkin saudaraku gagal terima mujizat Tuhan. Karena kebanyakan mikir. Di surga makhluk-makhluk tersebut penuh dengan mata, bukan otak saudara. Mata untuk pay attention. Sayapnya penuh dengan mata. Rodanya pun penuh dengan mata. Roda dan sayap berbicara mengenai moda transportasi. Saya percaya kalau kita mau naik ke level yang lebih tinggi, berjalan dengan Tuhan lebih tinggi lagi, kita harus lebih sering pay attention. Kita harus lebih sering memperhatikan. Banyak orang sudah menutup pikiran mereka. Dan mereka tidak mau lagi memperhatikan apapun. Karena mereka pikir, mereka sudah tahu apapun yang mereka pikir, mereka perlu ketahui. Mereka menjadi suatu sistem yang tertutup dan hati-hati saudaraku yang terkasih. Kita bisa beresiko mengalami dosa kejatuhan Lucifer. Kesombongan Lucifer. Lucifer berpikir bahwa dia mau dirikan taktanya di takhta Tuhan dan meninggikan dirinya seperti Tuhan. Dan merasa dirinya tidak perlu tahu apapun lagi di luar dirinya. Karena dia merasa dirinya sudah lengkap dan tidak perlu lagi memperhatikan. Beberapa orang berpikir, ini pikiran, memiliki teori bahwa mujizat itu sudah tidak ada lagi. Itu teorimu, itu pikiranmu. Bagaimana kalau pikiran itu salah, saudara? Bagaimana kalau pikiran itu tidak benar? Engkau harus mencari tahunya. Dan bagaimana engkau harus cari tahu? Dengan memperhatikan. Karena siapa tahu engkau salah. Saudaraku yang terkasih, jangan punya teori sendiri, jangan punya asumsi sendiri. Jangan tarik kesimpulan dulu. Kita tidak tahu. Jangan vonis bahwa engkau tidak akan sembuh, saudara. Jangan kecewa, jangan putus asa. Saat nanti kita perjamuan kudus dan terima minyak urapan, doa iman, watch what will happen. Lihat, saksikan, dan pay attention. Apa yang akan terjadi. Mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Perhatikan keajaiban Tuhan. Jangan tarik kesimpulan terlebih dahulu. Karena saudaraku yang terkasih, kalau kita sudah buat asumsi, maka kita tidak lagi mau memperhatikan. Tetapi saudaraku yang terkasih, dalam hal ini saya bukannya mengecilkan berpikir. Berpikir itu penting. Kita punya logika, kita punya rasio. Dan saya percaya dalam Tuhan Yesus, hal tersebut maksimal dalam hidup kita. Tetapi kita harus menaruh paying attention di atas berpikir. Karena cara berpikir kita harus diupdate setiap hari. Dan inilah yang namanya bertobat. Tuhan mau angkat kita naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan mau saudara terbang lebih tinggi lagi, saudaraku. Ada hal-hal yang sudah tidak boleh dipakai lagi dalam hidup kita, yang tidak boleh ada lagi dalam hidup kita, yang harus dibakar, yang harus dihancurkan dalam hidup kita. Sehingga butuh kerendahan hati. Seperti minyak zaitun yang dihasilkan dari buah olive zaitun yang dihempaskan dan digilas. Demikian juga saudaraku yang terkasih. Kadang Tuhan mau merombak ulang kita. Karena apa yang kita tahu salah. Apa yang kita pikir benar sebetulnya tidak benar. Beberapa orang yang skeptik dan ragu-ragu mungkin berpikir bahwa mujizat itu tidak ada, kuasa Tuhan itu tidak ada.
Tetapi saudaraku yang terkasih, bagaimana kalau yang kau pikirkan itu salah dan engkau harus update ulang. Jangan banyak pikir, tapi perhatikan. Lagi pula banyak terlalu berpikir cepat tua saudara. Tapi memperhatikan lebih awet muda, haleluya. Kalau memperhatikan saudaraku, engkau masih mau berpetualang. Kau masih ada ingin tahu. Tapi kalau engkau memvonis mujizat tidak ada lagi, maka engkau akan miss dan tidak memperhatikan ketika mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Bagi orang yang percaya, segalanya adalah mujizat. Kalau kita masih bernafas sampai sekarang ini, saudaraku, sehat sampai sekarang ini, itu adalah mujizat. Ketika Daud melihat bintang di langit dan benda-benda langit di angkasa, dia berpikir, siapa saya? Yang bahkan Tuhan berpikir mengenai diri saya, yang Tuhan pandang sebagai biji matanya, sehingga itu pun adalah mujizat. Saudaraku yang terkasih, jangan ambil kesimpulan apapun, banyak hal yang kita tidak tahu. Cara Tuhan bekerja kita tidak tahu. Jangan vonis hidup kita dan mengatakan bahwa kita gagal, bahwa kita tidak akan berhasil. Jangan vonis dirimu dan mengatakan bahwa engkau tidak akan sembuh dan mujizat tidak akan terjadi. Jangan berpikir seperti itu, tetapi just pay attention, just watch. Lihat apa yang akan Tuhan kerjakan, perhatikan. Karena saudaraku yang terkasih, mujizat pasti terjadi. Dan kalau kita pikir mujizat tidak ada, itu hanya karena kita tidak memperhatikan. Pentingnya memperhatikan di atas berpikir. Karena seringkali, sekali lagi saudara yang terkasih, kita harus update dan kita harus bertobat. Karena Tuhan mau angkat kita ke level yang lebih tinggi lagi. Beberapa orang yang skeptis dengan mujizat akan berkata bahwa mujizat itu sudah tidak ada lagi. Dan mungkin mereka berpikir bahwa banyak mujizat-mujizat dan keajaiban-keajaiban yang palsu. Tetapi saudaraku yang terkasih, Yesus pun katakan, dari buahnya kita dapat mengenal. Yesus pun mengatakan bahwa buahnya tidak akan berbohong. Mungkin memang ada mujizat-mujizat yang adalah gimmick, yang adalah palsu, saudaraku. Tetapi bukan berarti mujizat itu tidak ada. Kita harus memisahkan lalang dari gandum. Kalau ada uang 100.000 rupiah yang palsu beredar di pasaran, saudaraku, apakah berarti kita mau buang uang semua 100.000? Apakah kita kecewa dengan uang 100.000 tersebut dan kita buang karena ada beberapa yang palsu? Kalau ada beberapa mujizat yang palsu, mungkin beberapa hamba Tuhan yang palsu, bukan berarti tidak ada yang namanya mujizat. Jangan ambil kesimpulan, jangan vonis terlebih dahulu. Itu kenapa Yesus katakan jangan menghakimi terlebih dahulu, tetapi terus belajar dan terus memperhatikan. Beberapa orang tidak memperhatikan, tetapi hanya berpikir. Mereka sudah punya doktrin sendiri. Mereka sudah punya tradisi sendiri, saudaraku. Tapi bagaimana kalau Tuhan mau lakukan sesuatu yang baru, yang mendobrak tradisi tersebut, yang mau merombak ulang doktrin yang selama ini kita pegang, dan Tuhan mau update, engkau harus pay attention. Engkau harus memperhatikan. Misalnya doktrin perjamuan kudus yang selama ini dipelihara sebagai tradisi yang dianggap sakral. Selama bertahun-tahun, saudaraku yang terkasih,
Banyak orang yang berpikir bahwa perjamuan kudus itu hanya harus dapat dilakukan sebulan sekali misalnya. Di Alkitab itu tidak ada. Dan saudaraku, itu adalah tradisi. Dan kita hormati kalau ada gereja yang melakukan tersebut, kita tidak melecehkan tentunya saudaraku. Dan kita tidak memprotes juga, tidak. Karena semuanya punya kedaulatan masing-masing, punya selera masing-masing. Untuk gereja Tiberias, Tuhan perintahkan lewat gembala sidang, itu kita adakan tiap minggu. Kalau engkau punya doktrin, tradisi tertentu mengenai perjamuan kudus, engkau sudah punya teori sendiri, engkau sudah punya prasangka sendiri terhadap perjamuan kudus itu, dan engkau tidak memperhatikan, tidak pay attention ketika Tuhan bekerja, perhatikan mujizat-mujizatnya, perhatikan keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan di gereja Tiberias, saudaraku yang terkasih, terjadi banyak kuasa Tuhan dan mujizat terjadi. Yang perlu kita harus lakukan hanya pay attention. Lihat sekelilingmu, perhatikan hidup kita. Saudaraku yang terkasih, terima hari ini perjamuan kudus minyak urapan. Percaya, berdoa. Lalu berjaga-jaga, watch, lihat. Lihat bukan hanya hari ini, lihat minggu depan. Lihat bulan depan, lihat hidupmu tahun depan. Mujizat akan terjadi, kuasa Tuhan akan terjadi. Kalau engkau taat firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan ini siang dan malam dan hidup di dalamnya. Perhatikan hidupmu. Lihat dirimu setahun lagi, lihat dirimu 2 tahun lagi. Saya akan katakan dengan iman, engkau akan naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Engkau tidak akan mengenal dirimu 2 tahun yang lalu karena engkau sudah melihat dirimu versi berbeda, versi penuh kemuliaan. Sehingga saudaraku, jangan ambil kesimpulan apapun ketika engkau baca firman Tuhan misalnya. Jangan vonis bahwa tidak ada mujizat dan jangan pegang teori dan tradisi yang kita percaya sebelumnya. Karena Tuhan mau buat sesuatu yang baru. Tuhan mau lakukan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Dan yang terpenting adalah pay attention. Jangan banyak berpikir, tetapi perhatikan. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa mujizat sudah tidak ada lagi di zaman yang canggih seperti ini. Dan mereka mungkin berpikir bahwa untuk apa percaya kuasa Tuhan lewat perjamuan kudus dan minyak urapan. Bagaimana kalau nanti saya tidak sembuh? Mereka takut frustasi. Mereka takut kecewa. Saudaraku yang terkasih, kalau kita percaya kuasa Tuhan, katakanlah saya berdialog dengan seseorang yang skeptik sekarang ini. Apa resiko terburuknya? Mungkin kau berkata resiko terburuknya adalah saya tidak sembuh. Tetapi kalau engkau tidak percaya kuasa Tuhan, resiko terburuknya juga engkau juga tidak sembuh. Hidup hanya 1 kali saja saudaraku, dan kita akan mati, dan kita mau mati nanti. Tetapi menjalani hidup yang penuh dengan makna dan berjalan dengan Tuhan dan menemukan penemuan terbesar abad ini yang sangat seru dalam hidup kita. Yaitu petualangan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan dan menemukan bahwa firman Tuhan itu setia, ya dan amin, dan mujizatnya masih ada dalam hidup kita sekarang. Atau kita mau mati sebagai seorang yang takut ambil resiko, yang mati sebagai pengecut. Dan saudaraku, takut kita dianggap sebagai orang yang bodoh. Saya lebih baik mengambil resiko tersebut. Dianggap sebagai orang yang bodoh di mata manusia.
tetapi menemukan kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Daripada saudaraku yang terkasih, mati tapi sok tahu dan sok pintar. Merasa apa yang kita sudah tahu itu sudah lengkap dan tidak perlu tahu lebih dari hal tersebut. Ingat, itu adalah kejatuhan Lucifer. Itu adalah kesombongan Lucifer. Tetapi keempat makhluk dan kerubium kita lihat bahwa sekeliling mereka, saudaraku, penuh dengan kerendahan hati, mata yang memperhatikan. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 1 ayat 18. Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus ini mata hatinya dijadikan terang oleh Tuhan, supaya tahu pengharapan yang terkandung dalam panggilan, betapa kayanya bagian kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudaraku yang terkasih, ingat, lebih penting memperhatikan daripada berpikir. Berpikir itu bagus kalau engkau sudah memperhatikan hal-hal yang benar. Dan berpikir harus diupdate. Itu proses seumur hidup, saudaraku, itu adalah bertobat. Sehingga lebih penting memperhatikan daripada berpikir. Yang pertama, perhatikan firman Tuhan. Yang kedua, perhatikan mujizatnya. Dan yang ketiga, Yesus berkata dalam Matius 7 ayatnya yang ke-20, perhatikan buahnya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudaraku yang terkasih, ini suatu nasihat yang sangat berhikmat. Tuhan mau kita menjadi orang yang result oriented. Buah tidak bisa berbohong. Hasil tidak bisa berbohong. Output tidak bisa berbohong. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau, saudaraku, yang kita ingini, produk dan output akhir tidak dapat berbohong. Maka kita harus berubah. Bukan Tuhan yang berubah, tapi kita yang harus bertobat. Bukan Tuhan yang menyesuaikan diri dengan kita, saudaraku yang terkasih, tetapi kita yang menyesuaikan diri dengan Tuhan. Output tidak dapat berbohong. Dan saya percaya hikmat ini dapat kita terapkan dalam segala aspek hidup kita, dalam bahkan karir kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Jadilah orang yang result oriented, yang buah oriented. Dalam pekerjaanmu, dalam apapun yang kau lakukan, perhatikan dan pastikan bahwa engkau menghasilkan. Sehingga engkau berhasil. Berhasil, kenapa dikatakan berhasil? Karena ada hasilnya. Yesus pun sebelum masuk dalam pelayanan full time, ia adalah seorang tukang kayu, saudaraku. Dan saya percaya ia hasilkan produk-produk furnitur yang terbaik di Nazaret saat itu. Orang boleh bikin iklan yang bombastis mengenai produk dari bisnis mereka, tetapi ujung-ujungnya semuanya ditentukan oleh buahnya. Ujung-ujungnya, saudaraku, ditentukan oleh outputnya. Karena kalau output dalam hidup kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, perhatikan buahnya. Dan yang keempat, apa yang perlu kita perhatikan? Kita lihat Matius 24 ayatnya yang ke-33. Matius 24 ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat atau memperhatikan semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Mengenai akhir zaman, perhatikan tanda-tanda akhir zaman. Mengenai COVID-19 ini, mengenai pandemi ini, situasi yang terjadi skala global, terutama hal yang harus kita perhatikan dalam firman Tuhan mengenai akhir zaman, apa yang terjadi di Timur Tengah itu sangat menjadi pertanda sebagai tanda-tanda akhir. Ketika tulah-tulah terjadi di Mesir, saudaraku yang terkasih,
terjadi revolusi sosial besar-besaran. Satu bangsa dibebaskan dari perbudakan. Yang menjadi pertanda bahwa perbudakan adalah suatu hal yang salah. Suatu perlakuan diskriminasi, sara yang maksimal adalah anggapan bahwa satu manusia dapat memiliki manusia yang lain sebagai sebuah properti, sebagai budak. Dan puji Tuhan, kekristenan sangat memiliki andil dalam mengentaskan hal tersebut, saudaraku. Dan di masa COVID-19 ini saya perhatikan revolusi itu juga terjadi, saudara. Ya, kalau ada tulah, ada pandemi, ya. Sekarang juga ada misalnya Black Lives Matter, itu sedang dibersihkan, saudaraku. Misalnya terjadi di Amerika, walaupun sebuah champion dalam demokrasi dan HAM, tapi dibersihkan dari sisa-sisa perlakuan diskriminasi sara. Dan saya percaya Tuhan akan mengerjakan ini juga skala global. Jadi yang keempat, perhatikan tanda-tanda zaman. Dan yang kelima, yang terakhir. Apa yang harus kita perhatikan? Yang kelima, yang terakhir, Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang pertama, saudaraku, perhatikan firman. Yang kedua, perhatikan mujizat. Yang ketiga, perhatikan buahnya. Yang keempat, perhatikan tanda-tanda zaman. Yang kelima, yang terakhir, perhatikan dirimu sendiri. Daud berkata bahwa kejadianku adalah dahsyat dan ajaib. Saudara, engkau adalah produk mujizat. Tidak ada yang tahu potensi apa yang ada di hadapanmu di masa depan bertahun-tahun ke depan. Jangan vonis diri kita bahwa kita akan gagal, kita tidak akan berhasil di masa susah pandemi ini. Saudaraku yang terkasih, tetap percaya Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Tetap percaya engkau akan terbang tinggi. Jangan pikir bahwa engkau tahu siapa dirimu. Ketika kita dewasa, kita berhenti berkenalan dengan diri kita. Ketika kita bayi, kita masih berkenalan dengan diri kita dan berpetualang, mencari tahu seberapa batas potensi yang ada dalam hidup kita. Tapi ketika kita dewasa, saudaraku, kita pikir kita sudah tahu segalanya dan kita berhenti bertumbuh. Kita berhenti belajar. Saudaraku yang terkasih, kalau kita berpikir kita sudah tahu, maka kita tidak akan bisa belajar lebih dari itu. Jangan pikir kita sudah tahu mujizat. Jangan pikir kita sudah tahu segala sesuatu mengenai Tuhan. Tuhan tidak dapat didefinisikan. Tuhan tidak dapat dimengerti. Tuhan di atas akal dan pikiran kita. Jangan berusaha mengerti, tapi perhatikan. Tapi watch, pay attention. Maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, dan kebaikan Tuhan akan kau saksikan, engkau akan lihat dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan dalam loh hati setiap kami. Kami mau memperhatikan firman-Mu. Kami mau memperhatikan mujizat-Mu. Kami mau memperhatikan buah dari setiap orang. Kami mau memperhatikan tanda-tanda zaman. Kami mau memperhatikan cara kami hidup. Sebab kami percaya ya Tuhan, rencana-Mu dalam hidup kami adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Yang akan kami lihat, kami saksikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baiklah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Karena hanya seorang martir yang diberi kuasa untuk membentuk roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus. Dengan kuasa perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus yang kita terima sore hari ini, saudara terima mujizat, terima kesembuhan, terima pemulihan. Dan kita dipersiapkan menjadi mempelai untuk dijemput Tuhan Yesus. Terbang kawan awan, pesta di dalam kerajaan surga. Bersama-sama kita naikkan pujian Yesus kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup.
Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus. Sebelumnya saya sampaikan bahwa MC kita tadi juga pendeta Semi. Suatu hari dia ke Israel. Ada orang Israel yang cerita. Kemudian bosnya Semi itu, bos perusahaan dia, maka naik first class. Ketemu orang sehatnya bukan sembarang orang, naik first class, orang yang cukup terpandang. Maka dia sering datang ke Jakarta, ke Sarbini itu, ngambil minyak anggur. Artinya apa? Orang Israel pun ada yang tahu bahwa perjanjian bebas itu penuh kuasa. Yang ngapain dari Israel ke sini untuk ngambil perjanjian karena itu. Ngapain dia dari Israel ke Jakarta, biaya berapa banyak suruh untuk minta perjanjian di Balai Sarbini itu. Saya tambahkan saat diminta Tuhan ada perjamuan mengembalikan karena seorang martir. Tuhan ajar saya maaf hanya seorang martir mengembalikan kuasa minyak anggur hanya seorang martir. Karena Yesus mantuk kita menyerahkan tubuhnya, darahnya. Artinya martir agung kita. Maka Tuhan menuntut mengembalikan minyak anggur, juga seorang martir menyerahkan hartanya, nyawanya. Saya orang yang menyerahkan nyawa saya tidak perlu hidup saya minta ke neraka. Artinya betapa saya mau korban ke neraka untuk Anda. Maka jangan daripada saya sangat disayang Tuhan. Saya tidak pernah lupa, kalau saya dipandang, saya ingin neraka, Tuhan kasih saya. Sampai hari saya tidak pernah lupa pandangannya penuh kasih. Maka Tuhan perintahkan saya membaca kitab Mika. Jadi kitab Mika itu untuk nyambut Yesus datang sebagai raja segala raja yang ada sejak purbakala. Nyambutnya dengan apa? Dengan 1000 anggur serta 10.000 minyak harapan. Artinya apa? Sehari 3 kali. 1000,
tahun, artinya sehari 3 kali. Saya berusaha 3 kali, so. Maka untuk nyambut Tuhan Yesus dengan minyak, so, 10.000. Artinya kalau minyak nggak terbatas, maka kuasanya besar. Perintah Tuhan kembalikan minyak anggur. Istilah Tuhan, so, kuasa minyak anggur yang tiada tara di muka bumi. Maka sejak orang mati bangkit, bayi mati bangkit, orang yang katakanlah banyak, saya ini seorang mati, arti itu punya orang, arti apa? Saya sebut orang mati. Jadi saya masih hidup. Tuhan nyebut saya mati di Yohanes pertama kali itu. Maka saya mengatakan Anda bahwa Tuhan mencari, sampai ini masih mencari martir untuk minyak anggur. Karena untuk apa? Memisahkan Anda ke ruang matsui. Jadi ke ruang matsui Anda perlu minyak dan anggur. Kenapa? Anda wafat perlu kasih minyak. Tuhan ajar saya ngubur. Saya belum pernah dengar orang diajari ngubur. Saya orangnya, karena saya seorang martir. Berkali-kali ngajar saya ngubur. Bahkan orang lain mau dikubur. Tuhan bangun saya, pasti kamu ngubur Pak Leman. Nguburnya itu salah. Seperti ngubur sapi, kamu pakai minyak urapan ngubur. Saya bukan gembalanya Tuhan. Saya nggak bisa. Tapi karena Tuhan perintah lagi, maka saya lakukan. Jadi betapa ngubur penting apa? Persiapan Anda jadi mulai Kristus. Alkitab banyak sekali untuk Anda awet muda. Jadi mulai perlu minyak. Persiapan Anda adalah memang saya setiap hari pakai minyak. Makan saja pakai minyak. Tetapi untuk persiapan dikubur, Tuhan saja nyebut berkali-kali minyak urap itu punya untuk penguburannya. Artinya betapa pentingnya. Maka di TBS berkali-kali orang dikubur 5, 6 tahun, 10 tahun dibongkar menjadi muda. Mempelai. Artinya apa? Konsep Allah bagi Anda dan saya. Jadi mempelai. Dibongkar jadi muda. Konsep Allah agar Anda itu, yaitu ini zaman akhir, maka yang terdahulu meter belakang, yang terbelakang meter terdahulu, yaitu untuk kemasusi. Maka konsep Allah Anda dibangkitkan di kubur yang benar, jadi mempelai awet muda. Agar Anda nanti di surga, di kelas masusi awet muda. Anda muda. Minggu depan mungkin saya sampaikan, yaitu lengkap karena saya sekali lagi saya bisa khotbah lengkap karena lain kali nanti dibatasi 1,5 jam yang saya terbatas ngomongnya. Maka saya sampaikan kepada Anda, yaitu Anda perlu jelaskan bahwa betapa pentingnya Tuhan mandang minyak sangat penting itu. Di surga pun Tuhan katakan apa? Kamu perlu beli minyak, perlu emas padaku. Untuk apa? Untuk memandang kemuliaan Allah. Jadi betapa pentingnya, maka itulah kalau kembali minyak anggur hanya seorang mati, sekali lagi, hanya seorang mati diajari Tuhan mengembalikan minyak anggur. Maka kuasanya istilah Tuhan. Tiada tahan, maka dengan minyak anggur orang mati bangkit, orang di seberang, di LA, orang kanker kandungannya, saya kirim sembuh, tunggu, jangan mau dioperasi sampai ke sini, sampai ke berbagai negara. Kadang-kadang minta saya, belum lama ada orang koma di Amerika minta saya kirim. Akhirnya saya dengar laporan sudah sembuh, dibangkitin. Jadi betapa kuasa minyak anggur untuk nyambut Anda, untuk nyambut Tuhan Yesus, agar Anda bangkit, kawan-kawan, masuk surga. Dosa Anda nanti punya ruas juga bersama saya. Maka kita baca di sini, yaitu bahwa Tuhan mengatakan apa? Kita baca Lukas 10, minyak anggur puasa. Kita baca Lukas 10. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati.
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjatkan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Di sini tegas jelaskan betapa kuasanya anggur. Untuk orang dosa diampuni pun perlu menganggur. Untuk Anda sembuh dari penderitaan pun perlu menganggur. Untuk nyambut second coming, yang ketiga ditaruh di penginapan. Artinya apa? Tuhan pernah datang pada saya pribadi, so terangkan. Perasi kalau berjaman nyebut lebih roti mana. Tuhan saya terangkan, so terangkan apa? Waktu di roti mana, yaitu makan tidur 40 tahun. Artinya Anda seperti saya, 5 roti mana lebih berjam lebih roti mana, maka Anda juga makan tidur. Yang kedua ada jubah kemuliaan untuk persiapan ke tanah perjanjian. Artinya apa? Anda harus hidup suci kudus. Tanpa kudusan Anda tidak benar. Maka jaga hidup Anda. Jam ini tiba-tiba bisa orang bisa maut, bisa mengalami terhilang dan sebagainya, maka Anda jaga hidup Anda, hidup yang suci. Ini zaman corona ini mengingatkan kita harus suci, harus baik. Tanpa suci nggak bisa ke surga, maka jaga hidupmu, jangan sampai dosa, jangan salah. Anda kalau dosa, zaman akhir itu tidak ikut campur orang dosa. Kamu dosa, silakan dosa. Kamu bertobat apa? Untuk masuk surga. Kalau Anda nggak tobat, nggak bisa masuk surga. Kalau Anda masih jatuh bangun dosa, suam-suam, Anda dibutakan oleh Tuhan. Maka itulah nyambut second coming pun perlu menganggur. Zaman akhir Tuhan akan datang. Maka perjalanan cukup banyak, maka makan tidur. Maka kalau zaman roti pakai kasus baru, Tuhan khusus terang kepada saya. Artinya apa? Artinya yaitu Anda generasi majikan di Tuhan. Kenapa? Kalau Anda punya pembantu, kan nggak akan pakai sepatu kasut masuk rumahmu. Tapi roti mana tiap hari pakai kasus baru, sepatu baru. Tuhan khusus terangkan, kelihatan hal kecil. When orang nggak menerangkan satu antara pada saya, pasti itu artinya yuk terangkan generasi majikan. Maka dalam kota ini pun Anda nyambut Yesus, second coming, maka Anda pun makan minum di hotel. Artinya apa? Generasi majikan, generasi Tuhan yang ngajar Tuhan pada saya pribadi, terangkan pada saya bagaimana generasi majikan. Artinya apa? Maka Anda tidak perlu khawatir, zaman ini kalau Anda ada mie anggur, tidak dirusakkan, amin. Anda kalau percaya, aku tidak kena virus corona. Anda percaya, Anda tidak kesulitan. Lagi Tuhan yang ajar. Anda generasi majikan Tuhan. Kalau ada mie anggur. Karena apa? Roti mana saja digambarkan pakai sepatu. Tuhan merintahkan saya terangkan pada Anda. Anda nggak akan mesin, nggak bangkrut. Kalau Anda betul pegang kuasa perjanjian kudus. Tapi ikuti Anda. Jangan dosa, jangan salah. Maka Anda generasi majikan Tuhan nggak mesin bangkrut. Maka itulah kalau Anda perlu menganggur untuk nyambut Tuhan Yesus. Maka saya tambahkan ayat ini yaitu di Yohanes 6. Anda tahu bahwa nyambut Tuhan Yesus perlu menganggur. Yohanes 6, 53-58. Yohanes 6 ayat 25 sampai
Oh, ya. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikian firman Tuhan. Ayat ini saudara langsung diajar Tuhan untuk mengembalikan. Artinya apa? Tuhan menyerahkan tubuh darahnya total, mati di atas kayu salib. Artinya apa? Tuhan mengatakan apa? Yang tidak menerima tubuh darahku, dia akan mati. Tidak ada kehidupan. Lagi Tuhan keras, yang tidak menerima tubuh Yesus tidak ada kehidupan. Maka Tuhan mengatakan dengan Bapa menyatu. Maka yang terima tubuh darahku menyatu di Yesus. Anda kasmasusi. Kalau saya dusta geraka, kasmasusi harus ada minyak anggur. Jadi kelas gereja, kasmasusi harus minyak anggur. Tapi gembala harus martir. Gembala harus nyerah, harus tidak duniawi. Nyerahkan hartanya, nyawanya. Seorang nyerahkan nyawa untuk Anda, agar Anda kemasusi. Maka itulah kalau saya berlutut kaki Tuhan, hamba tidak mau surga, saya ke neraka, hamba gantikan siapapun, termasuk Anda yang ke neraka. Saya berani seperti itu, maka saya disayang Tuhan, dipandang penuh kasih. Maka dengan terima tubuh Yesus, Anda akan hidup kekal, akan bangkit dari kiamat. Doa saya, Anda dan saya, mari kita jaga hidup yang suci, yang baik. Dengan tubuh darahnya, Anda akan bangkit dari kiamat, hidup ke dua saya, Anda dan saya, tetangga di surga. Mari kita berjuang. Jadi tetangga surga, agar Anda dan saya sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Amin. Kita akan masuk perjamuan kudus. Kita angkat roti itu. Anda nanti sebut yang sakit apapun sebut Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, yang beri kami akan bangkit dari kiamat, akan hidup kekal di kerajaan surga. Kami semua akan punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Yang kedua, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki yang sempurna. Tidak demikian, tidak bertiku. Anak-anak muda, kami tolak bodoh yang pandai cerdas, IQ-nya 160, tidak bodoh, tidak pelupa, diurapi, mulutku penuh kuasa, penuh mujizat, diurapi, jantungku sehat, siapapun sakit jantung, tidak dapat sembuh, siapapun sakit paru-paru, sembuh, sehat, tidak paru-paru, kami tolak virus corona, rumah tanggaku dijaga malaikat, tidak kena virus corona, berkati, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, ginjalku sempurna, tidak cedera, tidak dioperasi. Kami doa, kami tolak terkapar dioperasi, kami tolak pikun lumpuh, kami tolak kanker tumor, kami tidak terkapar di meja operasi, tidak tersakit, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami doa, sembuhkan kami Tuhan. Anda sakit Anda, sembuhkan Tuhan. Anda sakit Anda, sembuhkan Tuhan. Siapapun mereka yang sakit disembuhkan. Anda semua dijamah, disembuhkan. Tidak terkapar di meja operasi, tidak bingung. Kalau banyak yang bisa disembuhkan Tuhan, biarlah mereka yang ikuti perjalanan juga disembuhkan. Inilah roti di surga, inilah tubuh Kristus.
banyak kesaksian suruh bahwa kadang-kadang orang ngimpi sama saya nggak kenal. Ngimpi terima perjalanan dari saya, seperti Pak Daniel. Dulu nggak Kristen, sejak kecil sakit. Maka ngimpi ketemu saya. Akhirnya saya bilang, kamu sembuh. Nah, kaget. Bertahun-tahun. Sejak kecil ke rumah sakit, ke dokter nggak sembuh. Dia saksian dia, siapa orang ini kok bertahun-tahun nggak sakit, ketemu saya sekali bilang sembuh. Kenapa? Saya berikan percang kurus. Dia ngimpi, keluarganya semua diselamatkan. Ngimpi, saya bilang keluargamu nanti menjadi warga surga selamat. Dan dia sudah saksi di TVS. Maka juga Ibu Esther, 2 tahun sakit keliling dunia, nggak sembuh. Ngimpi ketemu saya beri perjamuan. Akhirnya dia tanya temannya, kok terima roti anggur? Maka dia bilang, oh biasanya Pak Pasi di Bakasari. Oh ya, orang yang memberi. 22 years, 20 tahun sakit, terima perjamuan dari saya, langsung sembuh, cuma ngimpi, nggak kenal. Saya beri langsung di Sarbini. Demikian banyak orang-orang yang bahkan orang yang sedang koma di rumah sakit, patan, maka ngimpi ketemu saya percaya, akhirnya langsung sembuh. Jadi betapa Tuhan pakai saya sebagai martir, supaya orang-orang memberi perjamuan dan disembuhkan. Orang yang koma, orang kanker tumor, tifus mati pun dibangkitkan. Ini darah Yesus, darah para ibu yang ngandung, Anda boleh simpan selalu minum darah kehidupan kebangkitan. Anda tidak terganggu kandunganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru kekal. Segala dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami tolak perzinahan, percaupan keluargaku. Kami tolak orang ketiga di rumah tanggaku. Tuhan Yesus berkata berkali-kali, ada orang ketiga akan masuk neraka, tidak bisa bangkit hari kiamat. Kami doa disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki sempurna. Tidak migrain, tidak petiku. Kami tolak kebutaan, kami tolak bodoh, diurapi. Mulutku penuh kuasa, penuh kemuliaan. Anda sakit jantung, pegang jantung Anda, paru Anda, ginjal Anda. Jantungku sehat, diurapi dari Yesus, tidak dioperasi, tidak terkapar, dioperasi. Paru-paru sehat, tidak akan terkapar sakit. Ginjal sempurna, tidak cuci darah, tidak dioperasi. Peredaran darah sempurna, kami tolak diabetes disembuhkan agar kami semua sembuh hari ini. Kami tolak terkapar dioperasi, kami tolak pikun lumpuh, kami kuat sehat, tulang-tulangku sehat sempurna, tidak lumpuh, tidak pikun. Kami tolak segala penderitaan dan penyakit, segala penyakitku sembuh. Anda pegang yang sakit, pegang sakit Anda, karena banyak bersaksi lewat Pak Jeffrey, lewat Pak David, banyak yang sembuh. Anda pegang yang sakit. Tuhan berkati setiap tahun yang pegang sakit dengan darahmu. Diurapi mereka disembuhkan. Karena darah kehidupan, darah kebangkitan. Kami doa, siapa yang sakit Tuhan, numpangan tangan yang sakit, maka mereka sembuh. Yang sakit jantung hari ini, pegang jantung Anda punya iman disembuhkan. Yang paru-paru sakit disembuhkan, tidak akan terkapar sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, lepas dari kutuk penderitaan, kutuk penyakit. Anda doa, Tuhan sembuh hari ini. Tuhan berkati Anda mereka semua yang sakit sembuhkan, agar sembuh juga hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengajar, perintahkan, mengucapkan, perjanjian lebih roti mana? Jangan roti asli 40 tahun, satu generasi, makan tidur di padang gurun, keluarga kami hidup di bumi seperti surga. Yang kedua, jangan roti mas setiap hari ada jubah kemuliaan, persiapan masuk tanah perjanjian. Kami dipisahkan
akan dengan percaya ini akan bangkit hari kiamat, akan masuk surga. Yang ketiga, dengan roh setiap hari kasut baru sepatu. Tuhan Yesus Eko ngajar langsung hamba bahwa arti kasut baru, sepatu baru, yaitu generasi majian. Generasi Tuhan artinya mereka tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut, utang-utang lunas. Kami tolak miskin, kami tolak bangkrut. Engkau yang ngajar generasi majikan, engkau yang ngajar langsung bahwa mereka generasi majikan tidak miskin, tidak bangkrut, utang-utang pribadi lunas pada minggu, utang-utang pribadi lunas pada minggu ini juga. Kami tolak utang-utang pribadi, kemiskinan, kebangkrutan. Kami doa agar dengan Yesus ilah darah kebangkitan yang kehidupan menyembuhkan, mengurapi kami akan sehat sempurna. Dalam Yesus akan bangkit dari kiamat, terbang masuk surga. Ilah darah Yesus, darah kebangkitan. Kita akan minyak ini setelah 2 minyak nanti Anda oleh sebab sakit. Sudah ada banyak kesaksian sembuh. Sekali lagi seorang nenek yang anaknya orang TBS corona sembuh berjamahan. Neneknya enggak Kristen, tapi diurapi minyak akhirnya corona pun disembuhkan. Karena memang orang tua yang kasihan. Maka hanya cucu dengan neneknya ini bebas corona. Kenapa? Anaknya menerima tubuh Yesus, sudah gadis, neneknya diurapi dengan minyak. Jadi betapa minyak ini punya kuasa besar. Mari kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ilah minyak harapan. Yang pertama, kami muliakan Allah, muliakan Yesus Kristus, Tuhan kami yang punya kerajaan surga. Juga muliakan kami, agar kami, keluarga kami mulia yang segambar seperti Allah. Kami doa, Tuhan urapi kami dalam nama Bapa, Putra, Roh. Kami diurapi sebagai warga kerajaan surga. Kami diurapi agar kami mulia. Setan-setan kami tolak. Tugas hamba Engkau yang mengatakan nomor kuasa menyarapan, yaitu membangkitkan orang mati, ngusir setan, menyembuhkan penyakit. Bahkan orang yang punya proyek gagal 130 km di daerah Timur Tengah, berikan minyak hamba pegang ini, kamu menang perkara. Ternyata menang. Hamba bilang, tiap cocok kamu lah minyak, walaupun sudah dikalahkan mahkamahku, tapi ternyata betul menang. Maka minyak ini memberi kemenangan atas segala perkara. Minyak ini urapi, yaitu ngerapi agar beri kemenangan, yaitu bebas dari kutuk sakit, kutuk gagal, kutuk miskin, agar dengan minyak ini, yaitu akan dibangkit hari kiamat, menjadi Kristus, keaman-aman, akan kurang masusi, menjadi memberi Kristus ilah harapan. Anda oleh segala sakit, saya doakan Anda sakit, sembuh, Tuhan berkati. Siap tangan oleh si minyak, disembuhkan. Anda oleh si bagian sakit, oleh si bagian sakit agar disembuhkan. Siap tangan yang mengurapi dengan minyak, Tuhan disembuhkan. Jamah, karena orang pun di Malaysia ada orang keluarga mau operasi ginjal, melihat di TV acara hamba pakai, akhirnya cuma lihat TV, dia sembuh, bebas operasi, bebas cuci darah,
agar ginjal sempurna. Dalam pengharapan, mengurapi setiap orang yang sakit, mengurapi mereka cari bersua, mengurapi pegang berhasil. Inilah pengharapan. Bagi orang mati, ngusir setan. Jadi saudara, kalau Anda di mana perlu, Anda selalu sedia punya harapan, Anda cukup kecil itu, so, Anda campur beli minyak zaitun kecil, campur. Inilah pengharapan. Muliakan Allah, muliakan Anda. Jadi Anda itu diciptakan mulia, segala hanya satu. Mengembalikan kemuliaanmu hanya satu. Demi harapan, maka setan takut. Waktu Tuhan ceritakan satu kasih punya harapan, setan perlu juga kisah itu. Kau saat dusta neraka, setan perlu juga kisah Pak Farsi. Jangan seksa saya. Minyak ini bagi orang mati, orang punya proyek panjang 133 km. Sudah kalah di Mahkamah Agung di Timur Tengah. Akhirnya saya kasih satu botol yang pegang ini, kamu nanti campur dengan minyak 1 galon. Coba-coba keliling pakai mobil, ratusan kilometer. Kamu menang perkara. Kalau kalah saya bilang, saya datang, saya beli tiket sendiri, order sendiri, dan belum menang. So, harganya proyek itu $2 M dengan 1 botol ini. Proyek $2 M, so bisa dimenangkan sekali lagi dengan 1 botol ini. Bisa menangkan proyek ratusan kilometer, bahkan $M bisa dimenangkan. Jadi betapa kuasa punya harapan. Saya serahkan MC ke Aristo kami silakan, saya serahkan kembali. Kembalikan pada Aristo. Baiklah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita sudah terima sakramen perjamuan kudus dan penyekurapan yang dipimpin langsung oleh Bapak Gembala Sidang. Dan kini siapkan hatimu saudara, kita akan terima doa berkat dipimpin oleh Bapak Pendeta Muda Aristo Pariaji. Kita di akhir ibadah ini, angkatlah tanganmu, terimalah rahmat, berkat, dan anugerah Tuhan. Shalom Aleichem, Malachi HaShalom, Malachi Elyon. Melech, Malachi HaMelachim, HaKadosh HaBaruch. Shalom Aleichem, Malachi HaShalom, Malachi Elyon. Melech, Malachi HaMelachim, HaKadosh HaBaruch Hu, HaKadosh HaBaruch Hu, HaKadosh HaBaruch Hu. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dia yang bersemayam di antara sayap kerubium melindungi engkau, memberkati engkau, luputkan setiap kami ya Tuhan dari COVID-19, kami dan keluarga kami, dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin.